Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrani Adelia dengan NIM 2004821, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pembangunan ekonomi. Perbandingan pendapatan per kapita di antara berbagai negara telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran negara maju dan negara berkembang. Para ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada usaha mempercepat pembangunan di negara berkembang. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini tingkat produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan tingkat pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat subsisten. Di banyak negara berkembang, lebih dari setengah penduduknya berada di sektor pertanian. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian modern masih sangat terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan masih tradisional. Semua ini menyebabkan tingkat produktivitas sektor tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang meminimalkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang masih meluas. Lalu yang kedua, kekurangan dana modal dan modal fisikal. Salah satu syarat penting yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu perekonomian adalah mewujudkan modernisasi dalam segala bidang kegiatan ekonomi, yaitu modernisasi di sektor pertanian sendiri, mengembangkan kegiatan industri, dan modernisasi dalam pemerintahan. Sektor perdagangan dan jasa lainnya juga harus melakukan modernisasi. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan dua faktor penting yang sangat terbatas di negara-negara berkembang, yaitu modal dan tenaga ahli. Yang dimaksudkan dengan modal di sini adalah dana modal dan modal yang bersifat fisik, yaitu barang-barang modal. Kekurangan modal adalah salah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya. Dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan, dan kegiatan pemerintahan harus diperluas. Dan yang lebih penting lagi, berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli teknik di berbagai bidang untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Di samping itu, diperlukan tenaga terampil yang akan menjadi pengawas dan pelaksana dalam berbagai kegiatan industri. Tenaga kerja seperti ini memerlukan pendidikan. Dengan demikian, perkembangan sistem pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Di samping itu, mereka memerlukan pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara efisien. Lalu yang keempat, perkembangan penduduk yang pesat. Terdapat dua ciri penting yang menimbulkan efek yang buruk kepada usaha pembangunan, yaitu di beberapa negara jumlah penduduknya relatif besar dan tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. India dan Cina adalah dua negara yang terbanyak penduduknya di dunia. Kedua negara ini meliputi sebanyak hampir 40% dari penduduk dunia. Negara-negara lain seperti Indonesia, Vietnam, Pakistan, dan Bangladesh merupakan contoh lain negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar. Negara-negara seperti itu menghadapi masalah pembangunan yang jauh lebih serius dari negara-negara berkembang yang relatif kecil penduduknya seperti Malaysia, Papua Nugini, Brunei, Kuwait, dan Saudi Arabia. Mewujudkan suatu konsensus politik dalam menentukan arah dan corak pembangunan yang harus dilakukan merupakan masalah yang memerlukan waktu beberapa tahun atau beberapa dekade untuk mengatasinya.
Tingkat perkembangan penduduk yang sangat cepat memperburuk akibat negatif penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Dalam tahun 1950, jumlah penduduk dunia adalah sekitar 2,5 miliar, dan pada permulaan abad ini, atau abad ke-21, ditaksir berjumlah 6,5 miliar. Kira-kira 3/4 dari penduduknya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun perekonomian, yaitu di satu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan ekonomi, tetapi di lain pihak mereka harus mewujudkan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar penduduk dunia yang bertambah. Dan yang terakhir yaitu masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Di negara-negara berkembang, faktor-faktor institusional, sosial, kebudayaan, dan politik seringkali sangat penting pengaruhnya terhadap kepesatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat memerlukan situasi politik yang stabil. Di beberapa negara berkembang, keadaan ini tidak terwujud. Pertentangan di antara golongan etnik di dalam negeri, seperti yang berlaku di negara-negara Afrika. Lalu, pertentangan dengan negara tetangga, seperti di antara Israel dan negara Arab, merupakan hal-hal yang menghambat pembangunan. Faktor-faktor sosial dan kebudayaan juga besar pengaruhnya kepada pembangunan. Cara-cara hidup dan berpikir yang tradisional seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional. Ini selanjutnya menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap dan cara bertindak seseorang yang masih dipengaruhi pandangan ibu bapa dan sanak saudara, sistem keluarga dan kesukuan yang sangat kuat, dan sistem sosial yang membatasi kebebasan seseorang untuk menjalankan berbagai kegiatannya, dapat mempengaruhi kepesatan jalannya pembangunan ekonomi. Berbagai bentuk perubahan institusional penting untuk mempercepat dan mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Sistem bank dan institusi-institusi keuangan modern perlu dikembangkan. Perkembangan institusi keuangan akan menjamin efisiensi pengaliran tabungan dari sektor rumah tangga ke para investor. Institusi-institusi pendidikan juga harus dikembangkan untuk menyediakan tenaga terdidik yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Mempertinggi efisiensi administrasi pemerintah, mengembangkan institusi yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, dan mengadakan reformasi tanah atau land reform adalah beberapa perubahan institusional lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.